istri. Baik Tribuners, selamat pagi, kembali lagi bersama saya jurnalis tribuntimur.com Siti Hamida. Dan Tribuners, pagi hari ini saya sedang berada di depan kantor DPRD Kota Makassar, di mana hari ini akan berlangsung pelantikan anggota DPRD Kota Makassar periode 2024-2029. Sebanyak 50 anggota dewan di Kota Makassar akan dilantik pada pagi hari ini sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di mana sekarang sudah sangat ramai di depan gedung atau kantor DPRD Kota Makassar. Di sini ada puluhan aparat kepolisian yang juga berjaga, ada dari Dinas Perhubungan, ada dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga tadi kita sempat lihat beberapa anggota dewan yang akan dilantik sudah datang. Mereka membawa orang tua dan juga istri hingga anak masing-masing, Tribuners. Dan tadi juga ada hal yang menarik di mana ada anggota dewan yang datang menggunakan beca. Mereka menggunakan beca, kemudian menggunakan pakaian kaos, sendal jepit ke kantor DPRD Kota Makassar. Nah, itu menjadi salah satu perhatian Tribuners. Dan juga tadi ada sempat mengantar lebih 200 orang yang mengantar langsung ke kantor DPRD Kota Makassar untuk dilantik sebagai wakil rakyat. Dan beginilah situasinya Tribuners. Kendaraan juga cukup terpantau padat, dan di mana tadi saya pantau di Jalan Hertasning menuju ke Jalan APP Tarani, perjalanan ditutup kecuali bagi tamu VIP ataupun tamu VVIP DPRD Kota Makassar yang akan dilantik pada pagi hari ini, Tribuners. Mari kita saksikan bagaimana situasinya di dalam sana. Beberapa anggota DPRD Kota Makassar sudah berdatangan untuk dilantik pada pagi hari ini pukul 10.00 WITA. Awas jalan. Ya, naik. Tapi. Apa sih? Ini kita ada di rakyat. Irwan Jafar. Nah, Tribuners, sekarang sudah tiba lagi salah satu anggota DPRD Kota Makassar, yakni Irwan Jabar bersama dengan istri. Ini adalah anggota DPRD petahana Kota Makassar yang akan dilantik yang melanjutkan periode selanjutnya di DPRD Kota Makassar, Tribuners. Pak, bisa statement sedikit sebelum pelantikan? Statement sedikit sebelum pelantikan. Apa itu? DPRD Makassar kita akan lanjut ke periode ketiga ya, atau keempat? Insya Allah, ya. periode ketiga. Mudah-mudahan di periode ketiga ini bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Khairun nas, anfa'un nas. Nasdem kan pemenang tahun ini lagi, Pak. Bagaimana, sudah adakah penunjukan? Oke. Benar, saat ini beberapa anggota dewan sudah tiba di kantor DPRD Makassar. Sesaat lagi sekira pukul 10 WITA mereka akan melaksanakan pelantikan anggota DPRD Kota Makassar periode 2024-2029. Nah, ini adalah Harai Suryadi Arsyad, anggota DPRD Kota Makassar, fraksi Partai Demokrat, yang akan dilantik pagi ini juga. Siap. Semangat pagi. Kak Harai, ada statement sedikit sebelum pelantikan. Alhamdulillah, hari yang cerah. Hari ini kita akan disematkan menjadi anggota DPR untuk periode 2019-2024. 2029
semoga lancar dan insya Allah senantiasa dilimpahkan berkah dan amanah buat kami. Oke, siap. Terima kasih banyak Kakak. Bapaknya papar. Bapaknya papar. Haram tangannya di dalam. Di istrinya. Siapa satu tadi kita lihat yang benar? Dr. Udin, PT-PT. Tapi dokter ini Sama pendukungnya tuh. Tapi dia PT-PT dari sana. dari besar aja Ji. Skripsi kan juga bilang kelimis sekali. Kayak bukan orang DPDP. Serius kakak Ini baru dua. Baru dua ada yang naik beca satu dia. Masuk tanya. Apa tadi statement Kakak? Apa tadi statement Kakak? Kelimis sekali. Dr. Udin itu PT-PT sama pendukungnya. Orang datang. Banyak nih. Kaki yang Udin baru dua. Sampai gua kapan dia di motor. Anu juga nih. Naura tidak kepanasan di PT-PT. Siapa? Naura tidak kepanasan. Ada juga anak juga. Oh, PT-PT juga. Lucunya. Merah adalah dari keringat. Kenapa kata semua? Ya seorang kalau ada PT-PT Orang dari PT-PT khusus ini tidak kelimis sekali. Baik Tribuners, selamat pagi, kembali lagi bersama saya jurnalis tribuntimur.com Siti Abida. Dan Tribuners, pagi hari ini saya sedang berada di depan kantor DPRD Kota Makassar, di mana hari ini akan berlangsung pelantikan anggota DPRD Kota Makassar periode 2024-2029. Sebanyak 50 anggota Dewan di Kota Makassar akan dilantik pada pagi hari ini sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di mana sekarang sudah sangat ramai di depan gedung atau kantor DPRD Kota Makassar. Di sini ada puluhan aparat kepolisian yang juga berjaga, ada dari Dinas Perhubungan, ada dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga tadi kita sempat lihat beberapa anggota dewan yang akan dilantik sudah datang. Mereka membawa orang tua dan juga istri hingga anak masing-masing, Tribuners. Dan tadi juga ada hal yang menarik di mana ada anggota dewan yang
datang menggunakan beca. Mereka menggunakan beca, kemudian menggunakan pakaian kaos, sendal jepit ke kantor DPRD Kota Makassar. Nah, itu menjadi salah satu perhatian Tribuners, dan juga tadi ada sempat mengantar lebih 200 orang yang mengantar langsung ke kantor DPRD Kota Makassar untuk dilantik sebagai wakil rakyat. Dan beginilah situasinya Tribuners, kendaraan juga cukup terpantau padat, dan di mana tadi saya pantau di Jalan Hertasning menuju ke Jalan APP Tarani, perjalanan ditutup kecuali bagi tamu VIP ataupun tamu VVIP DPRD Kota Makassar yang akan dilantik pada pagi hari ini Tribuners. Mari kita saksikan bagaimana situasinya di dalam sana. Beberapa anggota DPRD Kota Makassar sudah berdatangan untuk dilantik pada pagi hari ini pukul 10.00 WITA. Awas jalan. Ya, naik. Tapi. Apa sih? Ini kita ada di rakyat. Irwan Jafar. Nah, Tribuners sekarang sudah tiba lagi salah satu anggota DPRD Kota Makassar, yakni Irwan Jabar bersama dengan istri. Ini adalah anggota DPRD petahana Kota Makassar yang akan dilantik yang melanjutkan periode selanjutnya di DPRD Kota Makassar. Tribuners. Pak, bisa statement sedikit sebelum pelantikan? Statement sedikit sebelum pelantikan. Apa itu? DPRD Makassar kita akan lanjut ke periode ketiga ya, atau keempat? Insya Allah, Iya. periode ketiga. Mudah-mudahan di periode ketiga ini bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Khairun nas, anfa'un nas. Nasdem kan pemenang tahun ini lagi, Pak. Bagaimana, sudah adakah penunjukan? Oke. Benar, saat ini beberapa anggota dewan sudah tiba di kantor DPRD Makassar. Sesaat lagi sekira pukul 10 WITA mereka akan melaksanakan pelantikan anggota DPRD Kota Makassar periode 2024-2029. Nah, ini adalah Harai Suryadi Arsyad, anggota DPRD Kota Makassar, fraksi Partai Demokrat yang akan dilantik pagi ini juga siap. Semangat pagi. Kak Harai, ada statement sedikit sebelum pelantikan. Alhamdulillah, hari yang cerah. Hari ini kita akan disematkan menjadi anggota DPR untuk periode 2019-2024. 2029. Semoga lancar dan insya Allah senantiasa dilimpahkan berkah dan amanah buat kami. Oke, siap. Terima kasih banyak Kakak. Bapaknya Gopar. Haram namanya di dalam. Istrinya di sini.
Tapi dia ada PT-PT dari sana. Dari bentar aja Ji. Skripsi kan juga bilang gelimis sekali. Kayak juga orang di PT-PT. Serius kak. Ini baru dua. Baru dua deh yang naik beca satu dia. Masuk tanya. Apa tadi statement Kak? Apa tadi statement Kak? Gelimis sekali. Terudin itu PT-PT sama pendukungnya. Orang kata banyak nih, kaki yang kulit baru dua tuh. Sampai gua kapan dia di motor nih. Anu bilang nih, Naura tidak kepanasan di PT-PT. Siapa? Naura tidak kepanasan. Ada juga anak merah ada juga. Oh, naik PT-PT juga. Lucunya. Merah adalah dari keringat. Kenapa nggak tahu semua? Dia seorang Menjalani waktu Indonesia di pertama kali tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan didukung oleh Sekretariat Dewan. Para anggota DPR berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi kepada aspirasi rakyat. Semoga perjalanan DPR ke Jakarta menginspirasi kita semua untuk terus berperan, berkontribusi. Orang dari PT-PT khusus ini tidak gelimis sekali. Menjalani waktu Indonesia di pertama kali tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan didukung oleh Sekretariat Dewan. Para anggota DPR berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi kepada aspirasi rakyat. Semoga perjalanan DPR ke Jakarta menginspirasi kita semua untuk terus berperan, berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Perkembangan masyarakat Indonesia. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi dibentuk kemerdekaan Indonesia. Dipilihnya menunjukkan yang disebar oleh Presiden. Peran DPRD saat itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan publik. Pertama Makassar menjalani waktu Indonesia di pertama kali tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan didukung oleh Sekretariat Dewan. Para anggota DPR berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi kepada aspirasi rakyat. Semoga perjalanan DPR ke Jakarta menginspirasi kita semua untuk terus berperan, berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Perkembangan masyarakat Indonesia. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi dibentuk kemerdekaan Indonesia. Dipilihnya menunjukkan yang disebar oleh Presiden. Peran DPRD saat itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan publik. Pertama kali menjalani waktu Indonesia di pertama kali tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan didukung oleh Sekretariat Dewan. Para anggota DPR berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi kepada aspirasi rakyat. Semoga perjalanan DPR ke Jakarta menginspirasi kita semua untuk terus berperan, berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Perkembangan masyarakat Indonesia. Sejarah DPRD Kota Makassar
Resmi kemerdekaan Indonesia dipilihkan menunjukkan yang disebar oleh sebelumnya. Peran keprihatinan itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan ini. Utama kasar dan waktu Indonesia di pertama memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan didukung oleh Sekretariat Dewan. Para anggota DPR berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi aspirasi rakyat. Semoga perjalanan DPR ke tanah kasar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Perkembangan majalah Indonesia. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi dibentuk kemerdekaan Indonesia. Dipilihkan menunjukkan yang disebar oleh sebelumnya. Peran keprihatinan itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan ini. Utama kasar dan waktu Indonesia di pertama memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan didukung oleh Sekretariat Dewan. Para anggota DPR berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi aspirasi rakyat. Semoga perjalanan DPR ke tanah kasar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Perkembangan majalah Indonesia. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi dibentuk kemerdekaan Indonesia. Dipilihkan menunjukkan yang disebar oleh sebelumnya. Peran keprihatinan itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan ini. Utama kasar dan waktu Indonesia di pertama memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan didukung oleh Sekretariat Dewan. Para anggota DPR berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi aspirasi rakyat. Semoga perjalanan DPR ke tanah kasar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Perkembangan majalah Indonesia. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi dibentuk kemerdekaan Indonesia. Dipilihkan menunjukkan yang disebar oleh sebelumnya. Peran keprihatinan itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan ini. Utama kasar dan waktu Indonesia di pertama memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan didukung oleh Sekretariat Dewan. Para anggota DPR berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi aspirasi rakyat. Semoga perjalanan DPR ke tanah kasar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Perkembangan majalah Indonesia. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi dibentuk kemerdekaan Indonesia. Dipilihkan menunjukkan yang disebar oleh sebelumnya. Peran keprihatinan itu sangat penting dalam merumuskan
tunjangan tinggi. Utama kasar dan waktu menjadi pertama memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan didukung oleh sekretariat dewan. Para anggota DPR berperan dalam merumuskan peraturan negara, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi kepada aspirasi rakyat. Sementara perjalanan DPR ke Makassar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Perkembangan majuan Indonesia. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi dibentuk kemerdekaan Indonesia. Dipilihnya menunjukkan yang diselenggarakan oleh sebelumnya. Peran DPRD saat itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan tinggi. Utama kasar dan waktu DPRD Kota Makassar memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan didukung oleh sekretariat dewan. Para anggota DPR berperan dalam merumuskan peraturan negara, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi kepada aspirasi rakyat. Sementara perjalanan DPRD Kota Makassar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Perkembangan majuan Indonesia. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi dibentuk kemerdekaan Indonesia. Dipilihnya menunjukkan yang diselenggarakan oleh sebelumnya. Peran DPRD saat itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan tinggi. Utama kasar dan waktu DPRD Kota Makassar memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan didukung oleh sekretariat dewan. Para anggota DPR berperan dalam merumuskan peraturan negara, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi kepada aspirasi rakyat. Sementara perjalanan DPRD Kota Makassar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Perkembangan majuan Indonesia. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi dibentuk kemerdekaan Indonesia. Dipilihnya menunjukkan yang diselenggarakan oleh sebelumnya. Peran DPRD saat itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan tinggi. Utama kasar dan waktu DPRD Kota Makassar memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan didukung oleh sekretariat dewan. Para anggota DPR berperan dalam merumuskan peraturan negara, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi kepada aspirasi rakyat. Sementara perjalanan DPRD Kota Makassar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Perkembangan majuan Indonesia. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi dibentuk kemerdekaan Indonesia. Dipilihnya menunjukkan yang diselenggarakan oleh sebelumnya. Peran DPRD saat itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan tinggi. Utama kasar dan waktu DPRD Kota Makassar memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif
pertanyaan keluar. Para anggota DPR berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi kepada aspirasi rakyat. Semoga perjalanan DPRD Kota Makassar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi diberi kemerdekaan Indonesia dipilihnya menunjukkan yang diselenggarakan oleh sebelumnya. Peran DPRD saat itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan aspirasi rakyat. Semoga perjalanan DPRD Kota Makassar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Dan waktu DPRD Kota Makassar memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan mendukung proses pertanyaan keluar. Para anggota DPRD berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi kepada sejarah DPRD Kota Makassar resmi diberi kemerdekaan Indonesia dipilihnya menunjukkan yang diselenggarakan oleh sebelumnya. Peran DPRD saat itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan aspirasi rakyat. Semoga perjalanan DPRD Kota Makassar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Dan waktu DPRD Kota Makassar memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan mendukung proses pertanyaan keluar. Para anggota DPRD berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi kepada
Perkembangan majuan Indonesia. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi dibentuk kemerdekaan Indonesia. Dipilihnya menunjukkan yang sesuai oleh sebelumnya. Peran DPRD saat itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Aspirasi rakyat. Semoga perjalanan DPRD Kota Makassar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Menjalani waktu di DPRD Kota Makassar memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan didukung oleh sekretariat dewan. Para anggota DPRD berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi. Perkembangan majuan Indonesia. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi dibentuk kemerdekaan Indonesia. Dipilihnya menunjukkan yang sesuai oleh sebelumnya. Peran DPRD saat itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Aspirasi rakyat. Semoga perjalanan DPRD Kota Makassar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Menjalani waktu di DPRD Kota Makassar memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan didukung oleh sekretariat dewan. Para anggota DPRD berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi. Perkembangan majuan Indonesia. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi dibentuk kemerdekaan Indonesia. Dipilihnya menunjukkan yang sesuai oleh sebelumnya. Peran DPRD saat itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Aspirasi rakyat. Semoga
Perjalanan DPRD Kota Makassar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Menjalani waktu di DPRD Kota Makassar memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan mendukung oleh Sekretariat Dewan. Para anggota DPRD berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi dibentuk pasca kemerdekaan Indonesia. Dipilihnya yang diselenggarakan oleh pemerintah. Peran DPRD saat itu sangat penting. Di sini.
Iya. Apa tuh? Ya. Sebelah sini saya. Ya. Hitungan 3. 1, 2. Oh iya, iya. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi dibentuk kemerdekaan Indonesia di dipilihnya yang diselenggarakan oleh Presiden. Peran DPRD saat itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan aspirasi rakyat. Semoga perjalanan DPRD Kota Makassar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Juga waktu Indonesia di Kota Makassar memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan didukung oleh Sekretariat Dewan. Para anggota DPRD berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi. Di sini.
sini komik. Cari bangku sini. Di belakang kayak. Iya. Apa tuh? Ya. Sebelah sini. Ya. Ya. Hitungan 3. 1, 2. Oh iya, iya. Sejarah delegasi Kota Makassar resmi dibentuk kemerdekaan Indonesia di dipilihkan menunjukkan yang sesuai oleh sebelumnya. Peran keprihatinan itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan aspirasi rakyat. Semoga perjalanan DPRD Kota Makassar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Dan waktu Indonesia di Kota Makassar memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan mendukung sekretariat kedua. Para anggota DPR berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi.
Apa tuh? Ya. Sebelah sini. Ya. Hitungan 3. 1, 2. Oh iya, iya. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi diberi kemerdekaan Indonesia di dipilihnya yang diselenggarakan oleh sebelumnya. Peran DPRD saat itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan aspirasi rakyat. Semoga perjalanan DPRD Kota Makassar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Juga waktu DPRD Kota Makassar memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan mendukung oleh Sekretariat Dewan. Para anggota DPRD berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi. Di sini.
Sini, komen. Carikan kursi. Di belakang saya. Iya. Apa tuh? Ya. Sebelah sini saya. Ya. Ya. Hitungan 3. 1, 2. Oh iya, iya. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi dibentuk Kota Kemerdekaan Indonesia di dipilihkan menunjukkan yang diselenggarakan oleh sebelumnya. Peran DPRD saat itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan aspirasi rakyat. Sebelumnya, perjalanan DPRD Kota Makassar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Juga wakil DPRD Kota Makassar memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan mendukung oleh Sekretariat Dewan. Para anggota DPRD berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi.
Apa tuh? Ya. Sebelah sini saya. Ya. Ya. Hitungan 3. 1, 2. Oh iya, iya. Sejarah DPRD Kota Makassar resmi dibentuk kemerdekaan Indonesia di dipilihnya menunjukkan yang disebar oleh sebelumnya. Peran DPRD saat itu sangat penting dalam merumuskan kebijakan aspirasi rakyat. Sebelumnya, perjalanan DPRD Kota Makassar menginspirasi kita semua untuk terus berperan berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kota. Dan waktu Indonesia pertama memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga legislatif dan mendukung sekretariat dewan. Para anggota DPR berperan dalam merumuskan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan memberikan masukan serta rekomendasi. Di sini. 400 undangan yang akan hadir dalam momen sakral ini. Terdiri dari 50 anggota Dewan terpilih, anggota Dewan periode 2019-2024, jajaran pemerintah Kota Makassar hingga Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah Forkopimda.
Beberapa wajah lama dan baru. Wajah paling lama adalah Ketua DPD Partai Gerindra Kota Makassar, Erik Horas, dan pengurus Partai Nasdem seperti Supratman, Irwan Syafar, dan Ari Azari Ilham. Selain itu, ada juga wajah baru seperti Dr. Fahrizal Arahman Husain dan Udin Saputra Malik. Daftar anggota DPRD Kota Makassar, Dapil 1 sebanyak 9 kursi, diantaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Fahrizal Arahman Husain sebanyak 12.103 suara. Selanjutnya Partai Gerindra, Erik Horas sebanyak 7.536 suara. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Andi Suhada Sapaile dengan perolehan suara 4.596 suara. Keempat, Partai Golongan Karya, Golkar, Ruslan Mahmud dengan perolehan suara 5.485 suara. Dan selanjutnya Partai Nasional Demokrat, Nasdem, atas nama Irwan Jafar sebanyak 7.183 suara. Disusul oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS, Anwar Farouk sebanyak 3.203 suara. Dan ada Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Muhlis Misbah dengan perolehan suara 8.125 suara. Ada juga Demokrat dengan perolehan suara 4.856 suara atas nama Reski. Juga Partai Persatuan Pembangunan P3 Fasrudin Rusli dengan perolehan suara 5.509 suara. Dapil 2 sebanyak 10 kursi oleh Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Basdir dengan perolehan suara 3.152 suara. Partai Gerindra, Andi Palevi dengan perolehan suara 3.624 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, William dengan perolehan suara 4.018 suara. Partai Golongan Karya Golkar atas nama Muhammad Yulianto Batui dengan perolehan suara 10.499 suara. Juga Ismail dengan perolehan suara 8.715 suara. Sedangkan Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat diperoleh dengan 5.870 suara oleh Ruslan Lalo dan 3.000 Syaiful dengan perolehan suara 4.311 suara. Disusul Partai Amanat Nasional PAN Muhammad Yulianto Batui 10.499 suara. Ismail 8.715 suara, Irfan Malus Serang 6.187 suara. Oleh Demokrat atas nama Rai Suryadi Arsyad dengan perolehan suara 6.758 suara. Partai Persatuan Pembangunan P3 Rahmat Taqwa Quraisy dengan perolehan suara 3.783 suara. Selanjutnya Dapil 3 sebanyak 11 kursi oleh Partai Kebangkitan Bangsa diperoleh Sulhajar dengan perolehan suara 3.746 suara. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, Idris sebanyak 1.554 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Dr. Udin Saputra Malik 6.878 suara. Partai Golongan Karya Golkar, Andi Suharmika dengan perolehan suara 7.691 suara. Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat atas Muhammad Yahya dengan perolehan suara 5.094 suara. Andi Odika Cakra Satriawan dengan perolehan suara 3.747 suara. Dan disusul Partai Keadilan Sejahtera PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso dengan perolehan suara 7.892 suara. Partai Amanat Nasional oleh Haji Sangkala Sadiko dengan perolehan suara 4.592 suara. Dan disusul Demokrat oleh Tri Sulkarnain Ahmad 5.137 suara. Dan selanjutnya Partai Persatuan Indonesia Perindo Julius Patandianan 4.475 suara. Dan selanjutnya Partai P3 Partai Persatuan Pembangunan oleh Menzani Keca dengan perolehan suara 5.027 suara. Selanjutnya Dapil 4 10 kursi Partai Kebangkitan Bangsa Imam Muzakar 6.455 suara. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Kasrudi 5.427 suara.
Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mezak R. Rante Padang sebanyak 5.237 suara. Disusul Partai Golkar Ezin Usami Nur Rahman 7.558 suara. Partai Nasional Demokrat Supratman 8.786 suara. Juga Jufri Pabe dengan perolehan suara 8.317 suara. Dan disusul Partai Keadilan Sejahtera Azwar Rasmin 4.905 suara. Kemudian Hartono 3.876 suara. Dan disusul Partai Amanat Nasional Muhammad Nasir R 5.844 suara. Selanjutnya Partai P3 Umiati 3.652 suara. Dan selanjutnya Dapil 5 dengan perolehan kursi 10 kursi. Yang pertama Partai Kebangkitan Bangsa Andi Makmur Burhanuddin sebanyak 2.208 suara. Kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya Muhammad Farid Rayendra 6.489 suara. Budi Hastuti 5.177 suara. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andi Tendri Uji Idris sebanyak 4.765 suara. Partai Golongan Karya Arifin Majid sebanyak 4.546 suara. Kemudian Partai Nasional Demokrat Ari Azari Ilham 5.049 suara. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera Adi Akbar sebanyak 6.644 suara. Juga Rezeki Nur sebanyak 5.741 suara. Selanjutnya Partai Hati Nurani Rakyat Irmawati Sila sebanyak 5.349 suara. Partai Persatuan Pembangunan Irwan Hasan 4.602 suara. Dan itulah tadi beberapa nama yang menjadi anggota DPRD Kota Makassar terpilih untuk periode 2024-2029. Pelantikan anggota DPRD Kota Makassar terpilih periode 2024-2029 diagendakan pada Senin 9 September 2024. Sekretariat DPRD Kota Makassar sudah mempersiapkan pengukuhan 50 anggota DPRD Kota Makassar tersebut. Sekretaris DPRD Kota Makassar, Muhammad Dahyal mengatakan undangan akan disebar pada 5 September mendatang. Total ada 400 undangan yang akan hadir dalam momen sakral ini. Terdiri dari 50 anggota Dewan terpilih, anggota Dewan periode 2019-2024, jajaran pemerintah Kota Makassar hingga Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah Forkopimda. Beberapa wajah lama dan baru. Wajah paling lama adalah Ketua DPD Partai Gerindra Kota Makassar, Erik Horas, dan pengurus Partai Nasdem seperti Supratman, Irwan Syafar, dan Ari Azari Ilham. Selain itu, ada juga wajah baru seperti Dr. Fahrizal Arahman Husain dan Udin Saputra Malik. Daftar anggota DPRD Kota Makassar, Dapil 1 sebanyak 9 kursi, diantaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Fahrizal Arahman Husain sebanyak 12.103 suara. Selanjutnya Partai Gerindra, Erik Horas sebanyak 7.536 suara. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Andi Suhada Sapaile dengan perolehan suara 4.596 suara. Keempat Partai Golongan Karya, Golkar, Ruslan Mahmud dengan perolehan suara 5.485 suara. Dan selanjutnya Partai Nasional Demokrat Nasdem atas nama Irwan Jafar sebanyak 7.183 suara. Disusul oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS Anwar Faruk sebanyak 3.203 suara. Dan ada Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura Muhlis Misbah dengan perolehan suara 8.125 suara. Ada juga Demokrat dengan perolehan suara 4.856 suara atas nama Reski. Juga Partai Persatuan Pembangunan P3 Fasrudin Rusli dengan perolehan suara 5.509 suara. Dapil 2 sebanyak 10 kursi oleh Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Basdir dengan perolehan suara 3.152 suara. Partai Gerindra Andi Palevi dengan perolehan suara 3.624 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP
William dengan perolehan suara 4.018 suara. Partai Golongan Karya Golkar atas nama Muhammad Yulianto Batui dengan perolehan suara 10.499 suara. Juga Ismail dengan perolehan suara 8.715 suara. Sedangkan Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat diperoleh dengan 5.870 suara oleh Ruslan Lalo dan 3.000 Syaiful dengan perolehan suara 4.311 suara. Disusul Partai Amanat Nasional PAN Muhammad Yulianto Batui 10.499 suara. Ismail 8.715 suara, Irfan Malus Serang 6.187 suara. Oleh Demokrat atas nama Rai Suryadi Arsyad dengan perolehan suara 6.758 suara. Partai Persatuan Pembangunan P3 Rahmat Taqwa Quraisy dengan perolehan suara 3.783 suara. Selanjutnya Dapil 3 sebanyak 11 kursi oleh Partai Kebangkitan Bangsa diperoleh Sulhajar dengan perolehan suara 3.746 suara. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Idris sebanyak 1.554 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Dr. Udin Saputra Malik 6.878 suara. Partai Golongan Karya Golkar Andi Suharmika dengan perolehan suara 7.691 suara. Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat atas Muhammad Yahya dengan perolehan suara 5.094 suara. Andi Odika Cakra Satriawan dengan perolehan suara 3.747 suara. Dan disusul Partai Keadilan Sejahtera PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso dengan perolehan suara 7.892 suara. Partai Amanat Nasional oleh Haji Sangkala Sadiko dengan perolehan suara 4.592 suara. Dan disusul Demokrat oleh Tri Sulkarnain Ahmad 5.137 suara. Dan selanjutnya Partai Persatuan Indonesia Perindo Julius Patandianan 4.475 suara. Dan selanjutnya Partai P3 Partai Persatuan Pembangunan oleh Menzani Keca dengan perolehan suara 5.027 suara. Selanjutnya Dapil 4 10 kursi Partai Kebangkitan Bangsa Imam Muzakar 6.455 suara. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Kasrudi 5.427 suara. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mezak R. Rante Padang sebanyak 5.237 suara. Disusul Partai Golkar Ezin Usami Nur Rahman 7.558 suara. Partai Nasional Demokrat Supratman 8.786 suara. Juga Jufri Pabe dengan perolehan suara 8.317 suara. Dan disusul Partai Keadilan Sejahtera Azwar Rasmin 4.905 suara. Kemudian Hartono 3.876 suara. Dan disusul Partai Amanat Nasional Muhammad Nasir R 5.844 suara. Selanjutnya Partai P3 Umiati 3.652 suara. Dan selanjutnya Dapil 5 dengan perolehan kursi 10 kursi. Yang pertama Partai Kebangkitan Bangsa Andi Makmur Burhanuddin sebanyak 2.208 suara. Kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya Muhammad Farid Rayendra 6.489 suara. Budi Hastuti 5.177 suara. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andi Tendri Uji Idris sebanyak 4.765 suara. Partai Golongan Karya Arifin Majid sebanyak 4.546 suara. Kemudian Partai Nasional Demokrat Ari Azari Ilham 5.049 suara. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera Adi Akbar sebanyak 6.644 suara. Juga Rezeki Nur sebanyak 5.741 suara. Selanjutnya Partai Hati Nurani Rakyat Irmawati Sila sebanyak 5.349 suara. Partai Persatuan Pembangunan Irwan Hasan 4.602 suara. Dan itulah tadi beberapa nama yang menjadi anggota DPRD Kota Makassar terpilih untuk periode 2024-2029.
Pelantikan anggota DPRD Kota Makassar terpilih periode 2024-2029 diagendakan pada Senin 9 September 2024. Sekretariat DPRD Kota Makassar sudah mempersiapkan pengukuhan 50 anggota DPRD Kota Makassar tersebut. Sekretaris DPRD Kota Makassar, Muhammad Dahyal, mengatakan undangan akan disebar pada 5 September mendatang. Total ada 400 undangan yang akan hadir dalam momen sakral ini. Terdiri dari 50 anggota Dewan terpilih, anggota Dewan periode 2019-2024, jajaran pemerintah Kota Makassar hingga Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah Forkopimda. Beberapa wajah lama dan baru. Wajah paling lama adalah Ketua DPD Partai Gerindra Kota Makassar, Erik Horas, dan pengurus Partai Nasdem seperti Supratman, Irwan Syafar, dan Ari Azari Ilham. Selain itu, ada juga wajah baru seperti Dr. Fahrizal Arahman Husain dan Udin Saputra Malik. Daftar anggota DPRD Kota Makassar, Dapil 1 sebanyak 9 kursi, diantaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Fahrizal Arahman Husain sebanyak 12.103 suara. Selanjutnya Partai Gerindra, Erik Horas sebanyak 7.536 suara. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Andi Suhada Sapaile dengan perolehan suara 4.596 suara. Keempat Partai Golongan Karya Golkar, Ruslan Mahmud dengan perolehan suara 5.485 suara. Dan selanjutnya Partai Nasional Demokrat Nasdem atas nama Irwan Syafar sebanyak 7.183 suara. Disusul oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS, Anwar Farouk sebanyak 3.203 suara. Dan ada Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Muhlis Misbah dengan perolehan suara 8.125 suara. Ada juga Demokrat dengan perolehan suara 4.856 suara atas nama Reski. Juga Partai Persatuan Pembangunan P3 Fasrudin Rusli dengan perolehan suara 5.509 suara. Dapil 2 sebanyak 10 kursi oleh Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Basdir dengan perolehan suara 3.152 suara. Partai Gerindra Andi Palevi dengan perolehan suara 3.624 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, William dengan perolehan suara 4.018 suara. Partai Golongan Karya Golkar atas nama Muhammad Yulianto Batui dengan perolehan suara 10.499 suara. Juga Ismail dengan perolehan suara 8.715 suara. Sedangkan Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat diperoleh dengan 5.870 suara oleh Ruslan Lalo dan 3.000 Syaiful dengan perolehan suara 4.311 suara. Disusul Partai Amanat Nasional PAN Muhammad Yulianto Batui 10.499 suara. Ismail 8.715 suara, Irfan Malus Serang 6.187 suara. Oleh Demokrat atas nama Rai Suryadi Arsyad dengan perolehan suara 6.758 suara. Partai Persatuan Pembangunan P3 Rahmat Taqwa Quraisy dengan perolehan suara 3.783 suara. Selanjutnya Dapil 3 sebanyak 11 kursi oleh Partai Kebangkitan Bangsa diperoleh Sulhajar dengan perolehan suara 3.746 suara. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Idris sebanyak 1.554 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Dr. Udin Saputra Malik 6.878 suara. Partai Golongan Karya Golkar Andi Suharmika dengan perolehan suara 7.691 suara. Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat atas Muhammad Yahya dengan perolehan suara 5.094 suara. Andi Odika Cakra Satriawan dengan perolehan suara 3.747 suara. Dan disusul Partai Keadilan Sejahtera PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso dengan perolehan suara 7.892 suara. Partai Amanat Nasional
oleh Haji Sangkala Sadiko dengan perolehan suara 4.592 suara, dan disusul Demokrat oleh Tri Sulkarnain Ahmad 5.137 suara. Dan selanjutnya Partai Persatuan Indonesia Perindo Julius Patandianan 4.475 suara. Dan selanjutnya Partai P3 Partai Persatuan Pembangunan oleh Menzani Keca dengan perolehan suara 5.027 suara. Selanjutnya Dapil 4 10 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa Imam Muzakar 6.455 suara, Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Kasrudi 5.427 suara. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mezak R. Rante Padang sebanyak 5.237 suara. Disusul Partai Golkar, Ezin Usami Nur Rahman 7.558 suara, Partai Nasional Demokrat Supratman 8.786 suara, juga Jufri Pabe dengan perolehan suara 8.317 suara, dan disusul Partai Keadilan Sejahtera Azwar Rasmin 4.905 suara, kemudian Hartono 3.876 suara, dan disusul Partai Amanat Nasional Muhammad Nasir R 5.844 suara. Selanjutnya Partai P3 Umiati 3.652 suara. Dan selanjutnya Dapil 5 dengan perolehan kursi 10 kursi. Yang pertama Partai Kebangkitan Bangsa Andi Makmur Burhanuddin sebanyak 2.208 suara. Kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya Muhammad Farid Rayendra 6.489 suara, Budi Hastuti 5.177 suara, kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andi Tenri Uji Idris sebanyak 4.765 suara, Partai Golongan Karya Arifin Majid sebanyak 4.546 suara, kemudian Partai Nasional Demokrat Ari Azari Ilham 5.049 suara, kemudian Partai Keadilan Sejahtera Adi Akbar sebanyak 6.644 suara, juga Rezeki Nur sebanyak 5.741 suara. Selanjutnya Partai Hati Nurani Rakyat Irmawati Sila sebanyak 5.349 suara, Partai Persatuan Pembangunan Irwan Hasan 4.602 suara. Dan itulah tadi beberapa nama yang menjadi anggota DPRD Kota Makassar terpilih untuk periode 2024-2029. Pelantikan anggota DPRD Kota Makassar terpilih periode 2024-2029 diagendakan pada Senin 9 September 2024. Sekretariat DPRD Kota Makassar sudah mempersiapkan pengukuhan 50 anggota DPRD Kota Makassar tersebut. Sekretaris DPRD Kota Makassar, Muhammad Dahyal mengatakan undangan akan disebar pada 5 September mendatang. Total ada 400 undangan yang akan hadir dalam momen sakral ini. Terdiri dari 50 anggota Dewan terpilih, anggota Dewan periode 2019-2024, jajaran pemerintah Kota Makassar hingga Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah Forkopimda. Beberapa wajah lama dan baru. Wajah paling lama adalah Ketua DPD Partai Gerindra Kota Makassar, Erik Horas, dan pengurus Partai Nasdem seperti Supratman, Irwan Syafar, dan Ari Azari Ilham. Selain itu, ada juga wajah baru seperti Dr. Fahrizal Arahman Husain dan Udin Saputra Malik. Daftar anggota DPRD Kota Makassar, Dapil 1 sebanyak 9 kursi, diantaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Fahrizal Arahman Husain sebanyak 12.103 suara. Selanjutnya Partai Gerindra, Erik Horas sebanyak 7.536 suara. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Andi Suhada Sapaile dengan perolehan suara 4.596 suara. Keempat Partai Golongan Karya Golkar, Ruslan Mahmud dengan perolehan suara 5.485 suara. Dan selanjutnya Partai Nasional Demokrat Nasdem atas nama Irwan Jafar sebanyak 7.183 suara. Disusul oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS, Anwar Faruk sebanyak 3.203 suara. Dan
Ada Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Muhlis Misbah dengan perolehan suara 8.125 suara. Ada juga Demokrat dengan perolehan suara 4.856 suara atas nama Reski. Juga Partai Persatuan Pembangunan P3 Fasrudin Rusli dengan perolehan suara 5.509 suara. Dapil 2 sebanyak 10 kursi oleh Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Basdir dengan perolehan suara 3.152 suara. Partai Gerindra Andi Palevi dengan perolehan suara 3.624 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP William dengan perolehan suara 4.018 suara. Partai Golongan Karya Golkar atas nama Muhammad Yulianto Batui dengan perolehan suara 10.499 suara. Juga Ismail dengan perolehan suara 8.715 suara. Sedangkan Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat diperoleh dengan 5.870 suara oleh Ruslan Lalo dan 3.000 Syaiful dengan perolehan suara 4.311 suara. Disusul Partai Amanat Nasional PAN Muhammad Yulianto Batui 10.499 suara. Ismail 8.715 suara, Irfan Malus Serang 6.187 suara. Oleh Demokrat atas nama Rai Suryadi Arsyad dengan perolehan suara 6.758 suara. Partai Persatuan Pembangunan P3 Rahmat Taqwa Quraisy dengan perolehan suara 3.783 suara. Selanjutnya Dapil 3 sebanyak 11 kursi oleh Partai Kebangkitan Bangsa diperoleh Sulhajar dengan perolehan suara 3.746 suara. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Idris sebanyak 1.554 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Dr. Udin Saputra Malik 6.878 suara. Partai Golongan Karya Golkar Andi Suharmika dengan perolehan suara 7.691 suara. Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat atas Muhammad Yahya dengan perolehan suara 5.094 suara. Andi Odika Cakra Satriawan dengan perolehan suara 3.747 suara. Dan disusul Partai Keadilan Sejahtera PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso dengan perolehan suara 7.892 suara. Partai Amanat Nasional oleh Haji Sangkala Sadiko dengan perolehan suara 4.592 suara. Dan disusul Demokrat oleh Tri Sulkarnain Ahmad 5.137 suara. Dan selanjutnya Partai Persatuan Indonesia Perindo Julius Patandianan 4.475 suara. Dan selanjutnya Partai P3 Partai Persatuan Pembangunan oleh Menzani Keca dengan perolehan suara 5.027 suara. Selanjutnya Dapil 4 10 kursi Partai Kebangkitan Bangsa Imam Muzakar 6.455 suara. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Kasrudi 5.427 suara. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mezak R. Rante Padang sebanyak 5.237 suara. Disusul Partai Golkar Ezin Usami Nur Rahman 7.558 suara. Partai Nasional Demokrat Supratman 8.786 suara. Juga Jufri Pabe dengan perolehan suara 8.317 suara. Dan disusul Partai Keadilan Sejahtera Azwar Rasmin 4.905 suara. Kemudian Hartono 3.876 suara. Dan disusul Partai Amanat Nasional Muhammad Nasir R 5.844 suara. Selanjutnya Partai P3 Umiati 3.652 suara. Dan selanjutnya Dapil 5 dengan perolehan kursi 10 kursi. Yang pertama Partai Kebangkitan Bangsa Andi Makmur Burhanuddin sebanyak 2.208 suara. Kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya Muhammad Farid Rayendra 6.489 suara. Budi Hastuti 5.177 suara. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andi Tenri Uji Idris sebanyak 4.765 suara.
Partai Golongan Karya Arifin Majid sebanyak 4.546 suara. Kemudian Partai Nasional Demokrat Ari Azari Ilham 5.049 suara. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera Adi Akbar sebanyak 6.644 suara. Juga Rezeki Nur sebanyak 5.741 suara. Selanjutnya Partai Hati Nurani Rakyat Irmawati Sila sebanyak 5.349 suara. Partai Persatuan Pembangunan Irwan Hasan 4.602 suara. Dan itulah tadi beberapa nama yang menjadi anggota DPRD Kota Makassar terpilih untuk periode 2024-2029. Pelantikan anggota DPRD Kota Makassar terpilih periode 2024-2029 diagendakan pada Senin 9 September 2024. Sekretariat DPRD Kota Makassar sudah mempersiapkan pengukuhan 50 anggota DPRD Kota Makassar tersebut. Sekretaris DPRD Kota Makassar, Muhammad Dahyal mengatakan undangan akan disebar pada 5 September mendatang. Total ada 400 undangan yang akan hadir dalam momen sakral ini. Terdiri dari 50 anggota Dewan terpilih, anggota Dewan periode 2019-2024, jajaran pemerintah Kota Makassar hingga Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah Forkopimda. Beberapa wajah lama dan baru. Wajah paling lama adalah Ketua DPD Partai Gerindra Kota Makassar, Erik Horas, dan pengurus Partai Nasdem seperti Supratman, Irwan Jafar, dan Ari Azari Ilham. Selain itu, ada juga wajah baru seperti Dr. Fahrizal Arahman Husain dan Udin Saputra Malik. Daftar anggota DPRD Kota Makassar, Dapil 1 sebanyak 9 kursi, diantaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Fahrizal Arahman Husain sebanyak 12.103 suara. Selanjutnya Partai Gerindra, Erik Horas sebanyak 7.536 suara. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Andi Suhada Sapaile dengan perolehan suara 4.596 suara. Keempat Partai Golongan Karya Golkar, Ruslan Mahmud dengan perolehan suara 5.485 suara. Dan selanjutnya Partai Nasional Demokrat Nasdem atas nama Irwan Jafar sebanyak 7.183 suara. Disusul oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS, Anwar Faruk sebanyak 3.203 suara. Dan ada Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Muhlis Misbah dengan perolehan suara 8.125 suara. Ada juga Demokrat dengan perolehan suara 4.856 suara atas nama Reski. Juga Partai Persatuan Pembangunan P3 Fasrudin Rusli dengan perolehan suara 5.509 suara. Dapil 2 sebanyak 10 kursi oleh Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Basdir dengan perolehan suara 3.152 suara. Partai Gerindra Andi Palevi dengan perolehan suara 3.624 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, William dengan perolehan suara 4.018 suara. Partai Golongan Karya Golkar atas nama Muhammad Yulianto Batui dengan perolehan suara 10.499 suara. Juga Ismail dengan perolehan suara 8.715 suara. Sedangkan Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat diperoleh dengan 5.870 suara oleh Ruslan Lalo dan 3.000 Syaiful dengan perolehan suara 4.311 suara. Disusul Partai Amanat Nasional PAN Muhammad Yulianto Batui 10.499 suara. Ismail 8.715 suara, Irfan Malus Serang 6.187 suara. Oleh Demokrat atas nama Rai Suryadi Arsyad dengan perolehan suara 6.758 suara. Partai Persatuan Pembangunan P3 Rahmat Taqwa Quraisy dengan perolehan suara 3.783 suara. Selanjutnya Dapil 3 sebanyak 11 kursi oleh Partai Kebangkitan Bangsa diperoleh Sulhajar dengan perolehan suara 3.746 suara. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra
Idris sebanyak 1.554 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Dr. Udin Saputra Malik 6.878 suara. Partai Golongan Karya Golkar Andi Suharmika dengan perolehan suara 7.691 suara. Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat atas Muhammad Yahya dengan perolehan suara 5.094 suara. Andi Odika Cakra Satriawan dengan perolehan suara 3.747 suara. Dan disusul Partai Keadilan Sejahtera PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso dengan perolehan suara 7.892 suara. Partai Amanat Nasional oleh Haji Sangkala Sadiko dengan perolehan suara 4.592 suara. Dan disusul Demokrat oleh Tri Sulkarnain Ahmad 5.137 suara. Dan selanjutnya Partai Persatuan Indonesia Perindo Julius Patandianan 4.475 suara. Dan selanjutnya Partai P3 Partai Persatuan Pembangunan oleh Menzani Keca dengan perolehan suara 5.027 suara. Selanjutnya Dapil 4 10 kursi Partai Kebangkitan Bangsa Imam Muzakar 6.455 suara. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Kasrudi 5.427 suara. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mezak R. Rante Padang sebanyak 5.237 suara. Disusul Partai Golkar Ezin Usami Nur Rahman 7.558 suara. Partai Nasional Demokrat Supratman 8.786 suara. Juga Jufri Pabe dengan perolehan suara 8.317 suara. Dan disusul Partai Keadilan Sejahtera Azwar Rasmin 4.905 suara. Kemudian Hartono 3.876 suara. Dan disusul Partai Amanat Nasional Muhammad Nasir R 5.844 suara. Selanjutnya Partai P3 Umiati 3.652 suara. Dan selanjutnya Dapil 5 dengan perolehan kursi 10 kursi. Yang pertama Partai Kebangkitan Bangsa Andi Makmur Burhanuddin sebanyak 2.208 suara. Kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya Muhammad Farid Rayendra 6.489 suara. Budi Hastuti 5.177 suara. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andi Tenri Uji Idris sebanyak 4.765 suara. Partai Golongan Karya Arifin Majid sebanyak 4.546 suara. Kemudian Partai Nasional Demokrat Ari Azari Ilham 5.049 suara. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera Adi Akbar sebanyak 6.644 suara. Juga Rezeki Nur sebanyak 5.741 suara. Selanjutnya Partai Hati Nurani Rakyat Irmawati Sila sebanyak 5.349 suara. Partai Persatuan Pembangunan Irwan Hasan 4.602 suara. Dan itulah tadi beberapa nama yang menjadi anggota DPRD Kota Makassar terpilih untuk periode 2024-2029. Pelantikan anggota DPRD Kota Makassar terpilih periode 2024-2029 diagendakan pada Senin 9 September 2024. Sekretariat DPRD Kota Makassar sudah mempersiapkan pengukuhan 50 anggota DPRD Kota Makassar tersebut. Sekretaris DPRD Kota Makassar, Muhammad Dahyal mengatakan undangan akan disebar pada 5 September mendatang. Total ada 400 undangan yang akan hadir dalam momen sakral ini. Terdiri dari 50 anggota Dewan terpilih, anggota Dewan periode 2019-2024, jajaran pemerintah Kota Makassar hingga Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah Forkopimda. Beberapa wajah lama dan baru. Wajah paling lama adalah Ketua DPD Partai Gerindra Kota Makassar, Erik Horas, dan pengurus Partai Nasdem seperti Supratman, Irwan Syafar, dan Ari Azari Ilham. Selain itu, ada juga wajah baru seperti Dr. Fahrizal Arahman Husain dan Udin Saputra Malik. Daftar anggota DPRD Kota Makassar, Dapil 1 sebanyak 9 kursi, diantaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Fahrizal Arahman Husain sebanyak 12.103 suara.
Selanjutnya Partai Gerindra, Erik Horas sebanyak 7.536 suara. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Andi Suhada Sapaile dengan perolehan suara 4.596 suara. Keempat, Partai Golongan Karya, Golkar, Ruslan Mahmud dengan perolehan suara 5.485 suara. Dan selanjutnya Partai Nasional Demokrat, Nasdem, atas nama Irwan Jafar sebanyak 7.183 suara. Disusul oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS, Anwar Farouk sebanyak 3.203 suara. Dan ada Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Muhlis Misbah dengan perolehan suara 8.125 suara. Ada juga Demokrat dengan perolehan suara 4.856 suara atas nama Reski. Juga Partai Persatuan Pembangunan P3 Fasrudin Rusli dengan perolehan suara 5.509 suara. Dapil 2 sebanyak 10 kursi oleh Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Basdir dengan perolehan suara 3.152 suara. Partai Gerindra Andi Palevi dengan perolehan suara 3.624 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, William dengan perolehan suara 4.018 suara. Partai Golongan Karya Golkar atas nama Muhammad Yulianto Batui dengan perolehan suara 10.499 suara. Juga Ismail dengan perolehan suara 8.715 suara. Sedangkan Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat diperoleh dengan 5.870 suara oleh Ruslan Lalo dan 3.000 Syaiful dengan perolehan suara 4.311 suara. Disusul Partai Amanat Nasional PAN Muhammad Yulianto Batui 10.499 suara. Ismail 8.715 suara, Irfan Malus Serang 6.187 suara. Oleh Demokrat atas nama Rai Suryadi Arsyad dengan perolehan suara 6.758 suara. Partai Persatuan Pembangunan P3 Rahmat Taqwa Quraisy dengan perolehan suara 3.783 suara. Selanjutnya Dapil 3 sebanyak 11 kursi oleh Partai Kebangkitan Bangsa diperoleh Sulhajar dengan perolehan suara 3.746 suara. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Idris sebanyak 1.554 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Dr. Udin Saputra Malik 6.878 suara. Partai Golongan Karya Golkar Andi Suharmika dengan perolehan suara 7.691 suara. Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat atas Muhammad Yahya dengan perolehan suara 5.094 suara. Andi Odika Cakra Satriawan dengan perolehan suara 3.747 suara. Dan disusul Partai Keadilan Sejahtera PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso dengan perolehan suara 7.892 suara. Partai Amanat Nasional oleh Haji Sangkala Sadiko dengan perolehan suara 4.592 suara. Dan disusul Demokrat oleh Tri Sulkarnain Ahmad 5.137 suara. Dan selanjutnya Partai Persatuan Indonesia Perindo Julius Patandianan 4.475 suara. Dan selanjutnya Partai P3 Partai Persatuan Pembangunan oleh Menzani Keca dengan perolehan suara 5.027 suara. Selanjutnya Dapil 4 10 kursi Partai Kebangkitan Bangsa Imam Muzakar 6.455 suara. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Kasrudi 5.427 suara. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mezak R. Rante Padang sebanyak 5.237 suara. Disusul Partai Golkar Ezin Usami Nur Rahman 7.558 suara. Partai Nasional Demokrat Supratman 8.786 suara. Juga Jufri Pabe dengan perolehan suara 8.317 suara. Dan disusul Partai Keadilan Sejahtera Azwar Rasmin 4.905 suara. Kemudian Hartono 3.876 suara. Dan disusul Partai Amanat Nasional Muhammad Nasir R
5.844 suara. Selanjutnya Partai P3 Umiati 3.652 suara. Dan selanjutnya Dapil 5 dengan perolehan kursi 10 kursi. Yang pertama Partai Kebangkitan Bangsa Andi Makmur Burhanuddin sebanyak 2.208 suara. Kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya Muhammad Farid Rayendra 6.489 suara. Budi Hastuti 5.177 suara. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andi Tenri Uji Idris sebanyak 4.765 suara. Partai Golongan Karya Arifin Majid sebanyak 4.546 suara. Kemudian Partai Nasional Demokrat Ari Azari Ilham 5.049 suara. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera Adi Akbar sebanyak 6.644 suara. Juga Rezeki Nur sebanyak 5.741 suara. Selanjutnya Partai Hati Nurani Rakyat Irmawati Sila sebanyak 5.349 suara. Partai Persatuan Pembangunan Irwan Hasan 4.602 suara. Dan itulah tadi beberapa nama yang menjadi anggota DPRD Kota Makassar terpilih untuk periode 2024-2029. Pelantikan anggota DPRD Kota Makassar terpilih periode 2024-2029 diagendakan pada Senin 9 September 2024. Sekretariat DPRD Kota Makassar sudah mempersiapkan pengukuhan 50 anggota DPRD Kota Makassar tersebut. Sekretaris DPRD Kota Makassar, Muhammad Dahyal mengatakan undangan akan disebar pada 5 September mendatang. Total ada 400 undangan yang akan hadir dalam momen sakral ini. Terdiri dari 50 anggota Dewan terpilih, anggota Dewan periode 2019-2024, jajaran pemerintah Kota Makassar hingga Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah Forkopimda. Beberapa wajah lama dan baru. Wajah paling lama adalah Ketua DPD Partai Gerindra Kota Makassar, Erik Horas, dan pengurus Partai Nasdem seperti Supratman, Irwan Syafar, dan Ari Azari Ilham. Selain itu, ada juga wajah baru seperti Dr. Fahrizal Arahman Husain dan Udin Saputra Malik. Daftar anggota DPRD Kota Makassar, Dapil 1 sebanyak 9 kursi, diantaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Fahrizal Arahman Husain sebanyak 12.103 suara. Selanjutnya Partai Gerindra, Erik Horas sebanyak 7.536 suara. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Andi Suhada Sapaile dengan perolehan suara 4.596 suara. Keempat Partai Golongan Karya Golkar Ruslan Mahmud dengan perolehan suara 5.485 suara. Dan selanjutnya Partai Nasional Demokrat Nasdem atas nama Irwan Jafar sebanyak 7.183 suara. Disusul oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS, Anwar Faruk sebanyak 3.203 suara. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Live Event edisi Senin 9 September 2024 bersama saya Fiorena Ziretno. Dan tentunya informasi hari ini datangnya dari pelantikan anggota DPRD Kota Makassar periode 2024-2029. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, tentunya laporan langsung dari lokasi oleh jurnalis Tribun Timur rekan Ami. Selamat siang rekan Ami. Selamat siang rekan Pilo. Ya, rekan Ami boleh disampaikan bagaimana suasana pelantikan anggota DPRD Kota Makassar hari ini? Baik, Vio dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa hari ini DPRD Kota Makassar melangsungkan pelantikan anggota DPRD Kota Makassar periode
2029. Agenda pelantikan ini di kantor DPRD Kota Makassar, rapat paripurna lantai 3 APP Tarani tentunya. Dan Tribunus pelantikan ini sebanyak 50 anggota DPRD Kota Makassar terpilih pada pemilihan legislatif 2024 lalu, dilantik pada hari ini tanggal 9 September 2000 atau OPPO mempertahankan kursinya di DPRD Kota Makassar, dan U6 lebihnya adalah wajah baru. Vio di studio. Ya, baik. Rekan Ami boleh disampaikan mungkin yang memimpin pelantikan hari ini oleh anggota DPRD periode 2024-2029 dipimpin oleh siapa? Baik, pelantikan sendiri dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar, dan juga tentunya ada 3 anggota DPRD Kota Makassar yang mewakili sebagai penyematan atribut, yakni ada yang dilantik pada hari ini disebutkan satu persatu namanya, kemudian mereka naik di atas berbeda dan mengikuti prosesi pelantikan yang dilantik langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar. Baik, Rio. Ya, baik. Rekan Ami boleh disampaikan juga kepada Tribuners ketahui bersama, mungkin adakah momen-momen spesial atau juga acara khusus yang berlangsung selama pelantikan atau bahkan sebelum memasuki gedung pelantikan? Baik, pada saat tadi DPRD Kota Makassar tentu ada beberapa legislator DPRD Kota Makassar yang menarik perhatian. Ada misalnya dari fraksi PKS, ada beberapa baru yang becak di kantor DPRD Kota Makassar, dan kediamannya di Kecamatan Tamalate menuju ke Jalan APP Tarani atau tempat langsungnya pelantikan ini. Jadi dia naik becak, ngayuh becak, kemudian di atas becak itu ada orang tuanya, ada ibu dan mertuanya, dan juga ada gering-geringan konstituen atau pendukung dari Haji Akbar itu sendiri sekitar 200 orang yang mengantar menuju kantor DPRD Kota Makassar. Uniknya selain menggunakan atau mengayuh becak kantor DPRD, Haji Akbar juga menggunakan baju kaos berwarna orange bertuliskan PKS serta menggunakan sendal jepit menuju kantor DPRD Makassar. Nah, sampai di dalam kemudian Haji Akbar baru menggunakan PDH atau baju PDH resmi untuk mengikuti proses pelantikan di DPRD Kota Makassar. Kemudian ada juga tadi
Dr. Udin Malik, salah satu legislator DPRD Makassar yang terpilih periode ini menggunakan PT-PT atau angkot menuju kantor DPRD Makassar. Jadi Dr. Udin bersama istrinya dan juga pendukungnya menuju ke kantor DPRD menggunakan PT-PT atau kendaraan transportasi umum di Kota Makassar. Juga ada yang menggunakan mobil tentara atau mungkin banyak sekali tadi hal-hal yang unik yang mungkin dilakukan oleh para anggota DPRD Kota Makassar dalam perjalanannya menuju ke kantor DPRD, termasuk Masdir dari PKB yang menggunakan motor ke kantor DPRD Makassar. Masdir ini adalah salah satu anggota DPRD Makassar yang pernah terpilih di periode 2014, kemudian gagal melengkapi di periode 2019 dan tahun ini kembali masuk lagi ke DPRD Makassar. Ya, baik. Rekan Ami boleh disampaikan juga untuk Tribuners ketahui lebih lanjut untuk posisi jabatan ketua dan juga wakil ketua DPRD, boleh disampaikan sekali lagi dalam momen kali ini ada atas nama siapa? Baik, dalam prosesi pelantikan ini tentunya tadi sudah diumumkan juga siapa pimpinan DPRD Kota Makassar. Nah, setelah pelantikan ini tentu ditunjuk ketua DPRD dan juga wakil ketua DPRD sementara ialah Supratman dari Partai Nasdem dan juga Andi Suharnika dari Partai Golkar. Nah, Nasdem diketahui adalah pemenang Pileg 2024 dengan perolehan suara 8 suara terbanyak dan memiliki 8 kursi di DPRD Makassar. Kemudian yang kedua adalah Andi Suharnika merupakan petahana dari Partai Golkar yang juga Golkar diketahui menjadi pemenang kedua pada Pileg 2024 ini. Golkar mengamankan atau mengontrol 6 kursi dengan perolehan suara terbanyak kedua di DPRD Makassar. Jadi itulah kedua pejabat ini yang ditunjuk untuk memimpin DPRD mungkin selama beberapa bulan ke depan, karena setelah ini mereka akan melaksanakan tugas untuk membentuk AKD atau alat kelengkapan dewan, mulai dari fraksi-fraksi, kemudian komisi, ada badan negara, ada badan kehormatan, dan juga tentunya seluruh AKD yang ada di DPRD Kota Makassar menjadi tugas dan tanggung jawab dari ketua dan wakil ketua sementara DPRD Kota Makassar, Andi Supratman dan juga Andi Suharnika. Tadi telah diserahkan secara simbolis palu-sidang oleh Ketua DPRD Kota Makassar periode sebelumnya yang telah kepada Supratman dan juga Andi Suharnika. Jadi mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan anggota DPRD Makassar periode ini akan fokus pada penyelesaian alat kelengkapan dewan. Baik, Via di studio. Ya, dan itulah yang akan menjadi tugas pertama atau perdana mereka dari sejak terpilihnya menjadi anggota DPRD Kota Makassar ya, rekan Ami? Baik, betul sekali. Ya, jadi baik. itu selesaikan tugasnya dulu untuk membentuk alat kelengkapan dewan. Ya, baik. Lantas mungkin dari pertemuan hari ini dan juga hingga selesainya acara pelantikan hari ini, adakah mungkin statement atau tanggapan yang sudah disampaikan oleh para masing-masing atau anggota terpilih atau juga perwakilan dari anggota DPRD terpilih periode ini? Baik, Pio di studio dan Tribuners, tadi kami sudah menghimpun beberapa wawancara dengan anggota DPRD Makassar yang baru saja dilantik, ada dari petahana dan juga ada dari pendatang baru. Bagaimana kita ketahui bahwa ada 24 petahana yang berhasil melenggak ke DPRD Makassar, salah satunya adalah Rai Suryadi, ada dan juga masih banyak sekali. Dan anggota DPRD Makassar tertua adalah Sangkala Sadiko. Dia berusia paling tua di antara legislator DPRD Makassar lainnya yang terpilih. Sementara anggota DPRD Makassar termuda adalah Esin Usaminur, merupakan anak dari politisi Partai Golkar yakni Rahman Fina. Tadi juga Rahman Fina ikut mengantar atau menyaksikan prosesi pelantikan anaknya menjadi anggota DPRD Kota Makassar sekaligus sebagai anggota Dewan termuda periode ini. Iya, lantas mungkin untuk reaksi masyarakat di sekitar mungkin dan juga adakah kepadatan atau juga arus lalu lintas yang macet ketika hendak ada kegiatan pelantikan hari ini?
Baik, via di studio dan Trimanas, dapat saya sampaikan memang bahwa berdasarkan pantauan tadi pagi, sekitar pukul 9.00 WITA bahwa arus lalu lintas di Jalan Hertasning menuju ke APP Tarani ditutup untuk sementara waktu pada saat menjelang atau proses berlangsungnya pelantikan anggota DPRD Kota Makassar periode 2024-2029. Nah, ada pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dari Jalan Hertasning menuju ke Jalan APP Tarani. Jadi yang bisa mengakses jalan itu hanya tamu VIP maupun tamu VIP yang akan menghadiri proses pelantikan anggota DPRD Makassar di Jalan APP Tarani. Dan tentunya memang cukup terjadi kepadatan kendaraan tadi berdasarkan pantauan kami di lapangan, khususnya di Jalan Hertasning dan juga Jalan APP Tarani. Apalagi tadi ada beberapa anggota dewan yang dilantik membawa massa mereka, konstituen mereka, pendukung mereka untuk menuju ke kantor DPRD Makassar mengikuti pelantikan. Baik, Vio di studio. Iya, baik. Rekan Ami, boleh disampaikan juga saat ini situasi di lokasi atau di gedung DPRD Kota Makassar sudah masuk ke acara terakhir kah, dan juga mungkin rangkaian acara terakhir adalah dan diisi oleh rangkaian apa saja? Baik, Vio di studio yang Tribuna dapat saya sampaikan bahwa Sekretariat DPRD Kota Makassar mengusung konsep budaya Bugis Makassar dalam proses pelantikan ini. Jadi tadi ada mungkin musik-musik tradisional yang mengiringi pelantikan anggota Dewan 2024-2029 ini. Dari bawah di parkiran atau halaman gedung DPRD Kota Makassar ada musik tanjidor. Kemudian di dalam ini tadi proses pelantikan juga ada nuansa-nuansa musik-musik lokal Bugis Makassar. Kemudian tambah lagi sekarang untuk suasananya sebenarnya sudah selesai proses pelantikan atau rapat paripurna pelantikan anggota DPRD Makassar periode 2024-2029, dan sekarang masih ada beberapa orang yang tinggal dalam ruangan ini. Tribuna sekalian bisa saksikan masih ada beberapa yang mungkin masih berfoto-foto atau masih bersama keluarga mereka. Dan yang pastinya ini sudah selesai sekira pukul 12.00 WITA tadi. Baik. Dan masing-masing sudah kembali mungkin ke kediaman masing-masing atau merayakan pelantikan mereka bersama dengan keluarga dan juga pendukung. Baik, di studio. Iya, baik. Untuk itu terima kasih rekan Ami atas informasinya. Tentunya selamat melanjutkan aktivitas juga di lokasi Anda, dan juga kami menunggu informasi terbaru dari Kota Makassar. Selamat kembali bertugas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Periode 2019-2024, jajaran pemerintah Kota Makassar hingga Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah Forkopimda. Beberapa wajah lama dan baru. Wajah paling lama adalah Ketua DPD Partai Gerindra Kota Makassar, Erik Horas, dan pengurus Partai Nasdem seperti Supratman, Irwan Syafar, dan Ari Azari Ilham. Selain itu, ada juga wajah baru seperti Dr. Fahrizal Arahman Husain dan Udin Saputra Malik. Daftar anggota DPRD Kota Makassar, Dapil 1 sebanyak 9 kursi, diantaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Fahrizal Arahman Husain sebanyak 12.103 suara. Selanjutnya Partai Gerindra, Erik Horas sebanyak 7.536 suara. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Andi Suhada Sapaile dengan perolehan suara 4.596 suara. Keempat, Partai Golongan Karya, Golkar, Ruslan Mahmud dengan perolehan suara 5.485 suara. Dan selanjutnya Partai Nasional Demokrat, Nasdem, atas nama Irwan Syafar sebanyak 7.183 suara. Disusul oleh Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Anwar Faruk sebanyak 3.203 suara. Dan ada Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Muhlis Misbah dengan perolehan suara 8.125 suara. Ada juga Demokrat dengan perolehan suara 4.856 suara atas nama Reski.
Juga Partai Persatuan Pembangunan P3 Fasrudin Rusli dengan perolehan suara 5.509 suara. Dapil 2 sebanyak 10 kursi oleh Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Basdir dengan perolehan suara 3.152 suara. Partai Gerindra Andi Palevi dengan perolehan suara 3.624 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP William dengan perolehan suara 4.018 suara. Partai Golongan Karya Golkar atas nama Muhammad Yulianto Batui dengan perolehan suara 10.499 suara. Juga Ismail dengan perolehan suara 8.715 suara. Sedangkan Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat diperoleh dengan 5.870 suara oleh Ruslan Lalo dan 3.000 Syaiful dengan perolehan suara 4.311 suara. Disusul Partai Amanat Nasional PAN Muhammad Yulianto Batui 10.499 suara. Ismail 8.715 suara, Irfan Malus Serang 6.187 suara. Oleh Demokrat atas nama Rai Suryadi Arsyad dengan perolehan suara 6.758 suara. Partai Persatuan Pembangunan P3 Rahmat Taqwa Quraisy dengan perolehan suara 3.783 suara. Selanjutnya Dapil 3 sebanyak 11 kursi oleh Partai Kebangkitan Bangsa diperoleh Sulhajar dengan perolehan suara 3.746 suara. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Idris sebanyak 1.554 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Dr. Udin Saputra Malik 6.878 suara. Partai Golongan Karya Golkar Andi Suharmika dengan perolehan suara 7.691 suara. Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat atas Muhammad Yahya dengan perolehan suara 5.094 suara. Andi Odika Cakra Satriawan dengan perolehan suara 3.747 suara. Dan disusul Partai Keadilan Sejahtera PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso dengan perolehan suara 7.892 suara. Partai Amanat Nasional oleh Haji Sangkala Sadiko dengan perolehan suara 4.592 suara. Dan disusul Demokrat oleh Tri Sulkarnain Ahmad 5.137 suara. Dan selanjutnya Partai Persatuan Indonesia Perindo Julius Patandianan 4.475 suara. Dan selanjutnya Partai P3 Partai Persatuan Pembangunan oleh Menzani Keca dengan perolehan suara 5.027 suara. Selanjutnya Dapil 4 10 kursi Partai Kebangkitan Bangsa Indra Kasrudi 5.427 suara. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mezak R. Rante Padang sebanyak 5.237 suara. Disusul Partai Golkar Ezin Usami Nur Rahman 7.558 suara. Partai Nasional Demokrat Supratman 8.786 suara. Juga Jufri Pabe dengan perolehan suara 8.317 suara. Dan disusul Partai Keadilan Sejahtera Azwar Rasmin 4.905 suara. Kemudian Hartono 3.876 suara. Dan disusul Partai Amanat Nasional Muhammad Nasir R 5.844 suara. Selanjutnya Partai P3 Umiati 3.652 suara. Dan selanjutnya Dapil 5 dengan perolehan kursi 10 kursi. Yang pertama Partai Kebangkitan Bangsa Andi Makmur Burhanuddin sebanyak 2.208 suara. Kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya Muhammad Farid Rayendra 6.489 suara. Budi Hastuti 5.177 suara. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andi Tenri Uji Idris sebanyak 4.765 suara. Partai Golongan Karya Arifin Majid sebanyak 4.546 suara. Kemudian Partai Nasional Demokrat Ari Azari Ilham 5.049 suara. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera Adi Akbar sebanyak 6.644 suara.
juga Rezeki Nur sebanyak 5.741 suara. Selanjutnya Partai Hati Nurani Rakyat Irmawati Sila sebanyak 5.349 suara. Partai Persatuan Pembangunan Irwan Hasan 4.602 suara. Dan itulah tadi beberapa nama yang menjadi anggota DPRD Kota Makassar terpilih untuk periode 2024-2029. Pelantikan anggota DPRD Kota Makassar terpilih periode 2024-2029 diagendakan pada Senin 9 September 2024. Sekretariat DPRD Kota Makassar sudah mempersiapkan pengukuhan 50 anggota DPRD Kota Makassar tersebut. Sekretaris DPRD Kota Makassar, Muhammad Dahyal mengatakan undangan akan disebar pada 5 September mendatang. Total ada 400 undangan yang akan hadir dalam momen sakral ini. Terdiri dari 50 anggota Dewan terpilih, anggota Dewan periode 2019-2024, jajaran pemerintah Kota Makassar hingga Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah Forkopimda. Beberapa wajah lama dan baru. Wajah paling lama adalah Ketua DPD Partai Gerindra Kota Makassar, Erik Horas, dan pengurus Partai Nasdem seperti Supratman, Irwan Jafar, dan Ari Azari Ilham. Selain itu, ada juga wajah baru seperti Dr. Fahrizal Arahman Husain dan Udin Saputra Malik. Daftar anggota DPRD Kota Makassar, Dapil 1 sebanyak 9 kursi, diantaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Fahrizal Arahman Husain sebanyak 12.103 suara. Selanjutnya Partai Gerindra, Erik Horas sebanyak 7.536 suara. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Andi Suhada Sapaile dengan perolehan suara 4.596 suara. Keempat, Partai Golongan Karya, Golkar, Ruslan Mahmud dengan perolehan suara 5.485 suara. Dan selanjutnya Partai Nasional Demokrat, Nasdem, atas nama Irwan Jafar sebanyak 7.183 suara. Disusul oleh Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Anwar Farouk sebanyak 3.203 suara. Dan ada Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Muhlis Misbah dengan perolehan suara 8.125 suara. Ada juga Demokrat dengan perolehan suara 4.856 suara atas nama Reski. Juga Partai Persatuan Pembangunan P3 Fasrudin Rusli dengan perolehan suara 5.509 suara. Dapil 2 sebanyak 10 kursi oleh Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Basdir dengan perolehan suara 3.152 suara. Partai Gerindra, Andi Palevi dengan perolehan suara 3.624 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, William dengan perolehan suara 4.018 suara. Partai Golongan Karya, Golkar, atas nama Muhammad Yulianto Batui dengan perolehan suara 10.499 suara. Juga Ismail dengan perolehan suara 8.715 suara. Sedangkan Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat diperoleh dengan 5.870 suara oleh Ruslan Lalo dan 3.000, maksud saya Syaiful dengan perolehan suara 4.311 suara. Disusul Partai Amanat Nasional PAN Muhammad Yulianto Batui 10.499 suara. Ismail 8.715 suara, Irfan Malus Serang 6.187 suara. Oleh Demokrat atas nama Rai Suryadi Arsyad dengan perolehan suara 6.758 suara. Partai Persatuan Pembangunan P3 Rahmat Taqwa Quraisy dengan perolehan suara 3.783 suara. Selanjutnya Dapil 3 sebanyak 11 kursi oleh Partai Kebangkitan Bangsa diperoleh Sulhajar dengan perolehan suara 3.746 suara. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, Idris sebanyak 1.554 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Dr. Udin Saputra Malik 6.878 suara. Partai Golongan Karya Golkar, Andi Suharmika dengan perolehan suara 7.691 suara.
Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat atas Muhammad Yahya dengan perolehan suara 5.094 suara. Andi Odika Cakra Satriawan dengan perolehan suara 3.747 suara. Dan disusul Partai Keadilan Sejahtera PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso dengan perolehan suara 7.892 suara. Partai Amanat Nasional oleh Haji Sangkala Sadiko dengan perolehan suara 4.592 suara, dan disusul Demokrat oleh Tri Sulkarnain Ahmad 5.137 suara. Dan selanjutnya Partai Persatuan Indonesia Perindo Julius Patandianan 4.475 suara. Dan selanjutnya Partai P3 Partai Persatuan Pembangunan oleh Menzani Keca dengan perolehan suara 5.027 suara. Selanjutnya Dapil 4 10 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa Imam Muzakar 6.455 suara, Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Kasrudi 5.427 suara. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mezak R. Rante Padang sebanyak 5.237 suara. Disusul Partai Golkar, Ezin Usami Nur Rahman 7.558 suara, Partai Nasional Demokrat Supratman 8.786 suara, juga Jufri Pabe dengan perolehan suara 8.317 suara, dan disusul Partai Keadilan Sejahtera Azwar Rasmin 4.905 suara, kemudian Hartono 3.876 suara, dan disusul Partai Amanat Nasional Muhammad Nasir R 5.844 suara. Selanjutnya Partai P3 Umiati 3.652 suara, dan dengan selesainya pemberian ucapan selamat ini, maka seluruh rangkaian acara pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar masa jabatan tahun 2024-2029 telah selesai. Atas kehadiran Bapak dan Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap. Ada kata-kata yang bahaya wah, mana kita dah? Siap, Ketua. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Ketua.
Lanjutkan. Kenapa ini? Anak-anak muda, dan saya yakin betul kalau anak-anak muda yang masuk ke DPR lebih banyak, maka tentu banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan. Ya, mungkin ya di usia-usia atau generasi seperti saya tidak pernah kita pikirkan, tapi mereka bisa pikirkan dengan pengetahuan dan nalar terbaru yang kita pikirkan. Kak Esin sudah mencari sudah nih? Anaknya sudah? Apa? Anaknya sudah? Wawancara Pak, wawancara Pak. Nanti Beko kasih kok. Wawancara Papi. Dilwali dulu, dilwali dulu. Ya, sekaligus penentuan anu AKD dulu. Sudah Mimi, jangan bilang anak. Papi, izin wawancara dulu Pak. Ini kan DPRD Makassar, Golkar punya 6 alek. Nah, bagaimana untuk mungkin ke depan yang diharapkan Golkar? Ya, kita lagi menyusun strategi yang paling baik. Tentu ini harus berkolaborasi dengan beberapa partai yang ada di DPR, sehingga ke depan kita tidak hanya memikirkan kepentingan partai, tetapi bagaimana jalannya sistem controlling yang akan dilakukan legislatif terhadap tata pemerintahan ini harus berjalan dengan sangat maksimal. Artinya kita mengajak supaya benar-benar Golkar itu bisa punya peran dalam proses pembangunan yang ada. Untuk penentuan AKD sendiri Pak? Lagi diatur, kita lagi diatur. Kan ini Kamika dia jadi wakil pimpinan sementara. Apakah akan menetap nanti sebagai wakil? Pasti kita akan menetapkan sesuai apa yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di di DPRD. Kita tidak akan mengosongkan satupun yang menjadi haknya kita dalam komposisi yang ada di DPR. Nanti tetap Suharmika Kak yang dia. Insya Allah kita akan lihat nanti ke depan. Karena ini kan masih berjalan, sangat dinamis loh. Pertimbangannya untuk memilih wakil pimpinan nanti seperti apa? Ya, salah satunya kan harus menurut saya punya pengalaman supaya tidak belajar dari nol. Once mereka sudah punya pengalaman, artinya mereka sudah punya gambaran sebelumnya. Mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditingkatkan, mana yang ditinggalkan, mana yang tidak harus dilakukan. Pak, Pilwalkot tentang 4 kandidat ini kan 4 kandidat dan sangat banyak. Menurut Pak bagaimana dengan persaingan kalau di kampus? Menurut saya persaingan pasti sangat ketat ya, karena masing-masing tersupport oleh partai politik yang punya sebaran yang hampir sama kuatnya. Dari itu sehingga memang yang akan sangat menentukan ke depan adalah bagaimana kapabilitas dan elektoral para kandidat yang ada. Karena untuk supporting adalah partai politik akan bekerja dengan sangat maksimal masing-masing kandidat. Katanya kalau 4 kandidat berarti elektabilitas itu akan sangat bersaing Pak. Gimana Pak? Pasti. Jadi sehingga memang dalam mengejar target elektoral ini ya, harus dilakukan dengan berbagai macam program yang harus kita turunkan menjadi strategi pemenangan. Nah, untuk menahan ini karena ini waktunya ini tidak panjang, waktunya ini sedikit sehingga memang
ini harus ekstra maraton. Sprint. Bagaimana menjaga elektabilitas Pak yang dulu kan sering surveinya selalu tinggi Pak? Ya kan gini, semua orang mau mengejar dan kita tidak mungkin tinggal diam. Ya kita harus melakukan berbagai macam melalui mekanisme-mekanisme yang diperlihatkan oleh metode survei. Apa yang menjadi dari itu kita main. Bagaimana pola-pola kunjungan, bagaimana pola-pola komunikasi, bagaimana pola-pola pendekatan terhadap masyarakat dan sebagainya. Nah inilah yang digodok oleh tim strategi untuk memberikan kita jalur untuk turun ke bawah sehingga kita tidak asal turun gitu, tidak asal kampanye itu sehingga tidak menghasilkan dampak elektoral yang baik. Ini kan belusukan Pak, setiap hari sudah berapa kecamatan? Oh, udah hampir semuanya. Perempuan. Kayaknya istri anu je. Istri lagi orang. Apa? Buka mau koceng. Demikian laporan Tribun Timur Live Event edisi Senin 9 September 2024. Tetap saksikan perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya Fiorina Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai